Maranatha, Distrik 14, Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, mengikuti ibadah perayaan Jumat Agung untuk mengingatkan umat Kristiani di seluruh dunia peristiwa 2000 tahun dengan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Pemirsa, bagaimana ibadah perayaan Jumat Agung tersebut berlangsung? Mari kita ikuti bersama-sama. Pemirsa, pasca peristiwa bom bunuh diri oleh sekelompok kaum intoleran pada Minggu 28 Maret 2021 di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, tidak menyurutkan umat Kristiani di seluruh Indonesia untuk melaksanakan perayaan Jumat Agung yang dirayakan pada Jumat 2 April 2021. Dalam keyakinan umat Kristiani, Jumat Agung adalah sebuah peristiwa besar yang pernah terjadi di bumi, yakni lebih kurang 2000 tahun lalu di Bukit Golgota, di mana Yesus Kristus telah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Perayaan Jumat Agung di Gereja HKBP Resort Maranatha Distrik 14 Tebing Tinggi yang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai dipimpin langsung oleh Pendeta HKBP Resort Maranatha, yaitu Bapak Pendeta Burju Lumban Toruan STH, di mana acara demi acara berlangsung dengan hikmat dan damai, namun tetap memenuhi protokol kesehatan. Pendeta Burju Lumban Toruan STH dalam khotbahnya yang dikutip dari Injil Lukas pasal 33 ayat 44 sampai dengan 48 mengatakan bahwa hidup umat Kristiani adalah berharga di hadapan Tuhan karena dosa kita telah ditebus olehnya, bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darahnya sendiri yang tercurah di kayu salib di Bukit Golgota. Untuk itu, umat Kristiani harus meneladani teladan yang dibuat oleh Yesus Kristus dimanapun berada. Guna memutus mata rantai penyebaran virus corona, maka sebelum memasuki rumah ibadah, para petugas COVID-19 telah siaga di pintu masuk gereja untuk melakukan pengecekan suhu badan masing-masing jemaat, penyemprotan desinfektan, dan kewajiban memakai masker. Sementara organisasi kemasyarakatan, yaitu Pemuda Batak Bersatu atau PBB, DPC Tebing Tinggi, dan PAC Kecamatan Rambutan turut ambil bagian dalam membantu pihak keamanan, dalam hal ini pihak kepolisian, guna mengamankan jalannya perayaan Jumat Agung tersebut. Selamat siang, Pak Pendeta. Selamat siang. Kami dari Montanisasi Pak, ingin menanyakan bagaimana pendapat Bapak Pendeta perihal peristiwa bom bunuh diri oleh kaum intoleran di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Apakah ada dampaknya, Pak, perayaan Jumat Agung di Gereja HKBP Maranatha Tebing Tinggi ini? Oke, baik, terima kasih. Kejadian yang terjadi di Katedral Makassar, yaitu bom bunuh diri, yang pasti kita sebagai umat Kristiani tidak menghendaki kejadian tersebut terjadi di tengah-tengah bangsa kita, yang membuat bangsa kita kacau dan membuat bangsa kita rusuh dan yang membuat bangsa kita ketakutan. Tapi kita menginginkan di seluruh Nusantara Indonesia ini hidup dalam damai sejahtera walaupun berbeda iman. Tindakan radikalisme itu tidak diperbolehkan di tengah-tengah bangsa kita sesuai dengan iman yang kita ajarkan kepada umat Kristiani. Dampaknya di dalam kehidupan jemaat HKBP Maranatha tidak begitu berdampak, karena yang pasti jemaat HKBP mengerti dan memahami bahwa Jumat Agung saat ini adalah peringatan kematian Yesus Kristus yang memberi keselamatan bagi semua orang. Tentunya semangat kematian Yesus Kristus itu yang memberangkatkan seluruh jemaat HKBP ikut berbondong-bondong merayakan hari kematian Yesus Kristus saat ini. Kejadian di Makassar tidak berpengaruh bagi kehadiran anggota jemaat di Gereja HKBP Maranatha saat ini beribadah, memuji, memuliakan Allah. Terima kasih. Nah, kemudian apa himbauan Bapak Pendeta kepada jemaat yang ada di Indonesia ini, khususnya yang ada di Kota Tebing Tinggi, pasca ledakan bom bunuh diri oleh kaum intelektual, oleh kaum intoleran di Makassar? Saya menghimbau seluruh Kristiani di seluruh Indonesia
terkhusus jemaat HKBP Maranatha. Mari kita saling menjaga satu dengan yang lain. Mari kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Mari kita tetap waspada dimanapun kita berada, khususnya dalam menjalankan ibadah kita, supaya kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan tidak terjadi dalam ibadah kita. Mari kita tetap waspada terhadap sesama kita yang hadir di dalam gereja, supaya apa yang kita cita-citakan dapat berjalan di dalam ibadah kita di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih kepada Bapak dari Monalisa TV. Kami dari organisasi Pemuda Batak Bersatu Kota Madia Tebing Tinggi di bawah pimpinan Ibu Priyama Borisma Morana. Bahkan saya di sini sebagai penasehat di DPC Tebing Tinggi. Kami bergabung dengan rekan Juang ingin membantu pemerintah, khususnya pihak kepolisian, pengamanan gereja-gereja. Dan rekan-rekan Juang juga telah tersebar di beberapa gereja yang ada di Kota Madia Tebing Tinggi ini. Kami dari organisasi PBB sangat memprihatinkan terjadinya insiden ataupun ledakan bom yang ada di daerah Makassar. Kami sangat prihatin terjadinya ledakan tersebut, dan kami dari organisasi PBB mengharapkan kepada seluruh pihak kiranya hal yang sama jangan lagi terjadi, baik di daerah Makassar maupun di wilayah-daerah yang ada di seluruh Indonesia. Kami dari rekan Juang PBB ingin dengan sengaja membantu pemerintah, khususnya pihak kepolisian, untuk mengamankan gereja-gereja yang ada di Kota Madia Tebing Tinggi ini, khususnya yaitu dari organisasi Pemuda Batak Bersatu yang dibawa kepemimpinan Priyama Borisma Morana sebagai ketua DPC organisasi PBB Tebing Tinggi. Nah, kemudian Pak Setio, bagaimana menurut pandangan Bapak toleransi antar umat beragama di Kota Tebing Tinggi ini, Pak? Ya, menurut pengamatan saya, toleransi umat beragama di Kota Tebing Tinggi ini sangat bagus. Mudah-mudahan toleransi antar umat beragama untuk kedepannya lebih baik lagi. Itu pengharapan khususnya dari organisasi Pemuda Batak Bersatu di bawah kepemimpinan Priyama Borisma Morana Kota Madia Tebing Tinggi. Oke, terima kasih Pak Setio atas kesediaannya wawancara dengan Monalisa TV. Selamat siang Pak. Selamat siang. Horas. Dari Kota Lemang Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Tim Liputan Kongli Saragi mengabarkan.